Halo, ketemu lagi di channel YouTube Kreatif Otomodified TV. Nah, pada hari ini kita akan meliput modifikasi mobil. Apa itu mobilnya? Nanti akan saya jelasin. Mobil ini dibawa dari luar Sumatera, tepatnya Jakarta, dimodifikasi di tempat kita, Pekanbaru. Nah, terima kasih banget kepada ownernya yang sudah mempercayakan mobilnya jauh-jauh dikirim ke Pekanbaru untuk dimodifikasi ke kita. Apa aja modifikasinya dan apa mobilnya, kita saksikan berikut. Belakangnya. Nah, ini mobilnya. Kalau teman-teman lihat, ini mobil apa? Alphard kah, Velfire kah, ataukah Lexus? Nah, saya kasih tahu. Ini mobil basicnya Velfire tahun 2008. 2018 kita modifikasi, kita rubah total eksteriornya, bahkan sampai kita modifikasi bagian interiornya gaya Lexus LM. Nah, ini kalau sepintas lihat nggak bakal tahu ini mobilnya Alphard, Velfire, apa Lexus. Nah, saya kasih tahu di sini ke teman-teman, basicnya Velfire 2018 kita modifikasi. Seperti saya bilang tadi, mobil ini plat B, emang mobilnya dari Jakarta, dikirim ke kita lewat car carrier, dipercayakan untuk modifikasi ke tempat kita dengan konsep gaya Lexus LM. Nah, sebelum mobil ini saya kasih tahu dulu, di tempat kita itu beberapa sebelumnya udah pernah juga facelift dari Alphard yang 2008 dengan body kit model 2014, terus Alphard 2016 facelift ke 2020 yang CBU. Nah, kita nyiapin semua facelift kit untuk semua mobil yang udah tersedia, paket faceliftnya pasti ada di tempat kita. Yang ini Velfire 2018 ke Lexus LM. Saya mulai dari depan dulu ya, yang kelihatan banget pasti teman-teman lihat logonya dong, L. Nah, ini lampunya kita ganti, lampu kita ganti Lexus, bumpernya kita ganti Lexus LM, grillnya kita ganti Lexus LM, emblem termasuk fog lampnya. Nah, jadi semua pengerjaan itu emang sistemnya PNP ya, plug and play. Kita cuman masangin terus kita repaint sewarna originalnya mobil tersebut. Tapi mobil ini terlalu banyak sensor. Di sini ada kamera mundur, ada sensor parkir. Pengerjaannya memang butuh ketelitian dan benar-benar harus hati-hati karena semua mobil sekarang elektrikalnya kan lumayan ribet tuh. Jadi seperti dudukan sensor kita pasangin lagi kembali, posisi kamera. Nah, posisi kamera juga kalau nggak center pemasangannya, kamera 360 yang bawaan dari mobilnya itu bisa ngaco nantinya. Jadi kita benar-benar pengerjaannya, pemasangan nih. Terus accent kruman yang teman-teman lihat di bumper ini emang udah bawaan dari paketan si body kit facelift dari Alphard atau Velfire ke Lexus. Jadi bukan hanya Velfire, Alphard juga bisa mulai start dari Alphard atau Velfire dari 2016 atau yang model Transformer sudah bisa dirubah menjadi seperti ini. Ini untuk bagian depan. Jadi bukan hanya lampu dan grill, kap mesin juga kita ganti. Kap mesinnya udah dapat di paketan. Nah, khusus yang Velfire ada kelebihannya. Kita mesti mengganti fendernya dulu kiri kanan. Kalau untuk Alphard, fendernya tuh nggak perlu diganti, cuman ganti kap mesin, lampu, dan bumper untuk bagian depan. Velfire, jadi kita harus upgrade juga fendernya. Jadi fender kiri kanan juga kita ganti. Itu untuk bagian kepala depannya. Terus yang bagian ke samping, kalau yang Alphard atau Velfire modelista kan biasa pakai body molding. Nah, kalau ini cuma sebatas add-on menggantikan part standar mobilnya. Jadi bagian samping ini, bawah nih, itu semua diganti dan accent chrome-nya sudah ada dari paketan facelift yang kita kerjakan. Itu untuk bagian depan mas samping.
Kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga keren banget tuh. Nah, ini bagian belakangnya. Nggak kelihatan juga kan kalau ini Toyota Velfire. Nah, bagian belakang yang di facelift kit dari kita itu, yang pertama kelihatan banget tuh lampu belakang. Nah, lampu belakangnya itu sudah sejenis lazy light. Terus lampu sennya sudah running sign. Lampu mundur udah full LED. Makanya saya balik bilang mobil ini penuh elektrikal, jadi barang-barang yang kita kerjakan semua udah ada modul-modul emang untuk penggunaannya di Alphard atau Velfire. Jadi sistemnya udah soket to soket, kita nggak ada ngejumper kabel, nggak ada motong-motong kabel. Semuanya udah lewat modulnya bawaan dari barang tersebut, tinggal kita colokin ke aslinya dia. Jadi yang kita ganti lampu belakang, logo Lexusnya sampai dikasih emblem-emblemnya. Terus bumper belakang juga full bumper diganti nih. Dari faceliftnya, termasuk accent krumannya, itu semua dalam paketan facelift dari Alphard atau Velfire ke Lexus LM. Nah, pengerjaannya memang plug and play, tapi kita butuh pengalaman dan harus ekstra hati-hati mengerjakan mobil yang fully electrical seperti ini, karena apapun kalau kita main motong kabel atau enggak pas pemasangannya itu bakal bermasalah di elektrikalnya ataupun tidak enak dilihat sama mata. Jadi setelah pemasangan barang-barang ini, body facelift kitnya kita pasang, kita mesti nge-repaint dulu, nge-repaint semuanya ke warna bawaan mobil ini. Jadi mobil ini kelihatan bersih, memang masih basicnya masih bagus. Kita cuman ada ngisi panelan-panelan yang udah baret-baret, kita rapiin lagi semuanya biar kelihatannya keluar dari tempat kita balik ke Jakarta tempat si bapaknya itu fresh kembali semuanya. Jadi kita repaint, terus kita detailing semuanya. Itu untuk bagian keseluruhan dari eksterior yang kita facelift kit. Nah, selain eksterior, saya upgrade kaki-kaki mobil ini. Jadi, kalau untuk suspension, biasa kan saya selalu pasangin air suspension begitu-begitu. Ini memang permintaan dari ownernya, mobil emang dipakai terus dan untuk segala macam, untuk segala medan, keluarga, segala macam. Dan beliau tidak ada pengalaman di air suspension, takut ribet. Jadi kita kaki-kaki semua standar, per sama sok semua standar. Saya cuman upgrade velg sama ban supaya kelihatan mobilnya tuh lebih padat, lebih semo, lebih seksi, keren gitu. Nah, velg yang kita gunakan di mobil ini Rotiform. Ini termasuk Rotiform Force Wheels yang masih baru, belum terlalu lama keluar, modelnya masih terkini. Itu tipenya Rotiform OZR. Dengan saya kasih bannya Yokohama Prada. Ukuran velgnya saya pakai di mobil ini biar benar-benar ngepas. Jadi hati-hati teman-teman buat pergantian velg di mobil Alphard Velfire atau Lexus LM sekalipun yang ada sliding door elektrik. Kita harus mikirin spek velg supaya saat pintu sliding ini dibuka, si panel door trim dalamnya tuh tidak menyentuh bagian velg. Jadi itu perhitungannya juga harus matang ya. Ini velgnya lebar 9-10,5, ET-nya kurang lebih di belakang tuh 40, yang depan 35. Ukuran bannya karena supaya tidak kelihatan terlalu tipis, bannya tetap nyaman digunakan saat kena lubang atau jalan keriting. Saya makainya Yokohama Prada 255/45. Ring 20 sama depan belakang. Jadi mobil ini selain tampilan yang luarnya keren, kaki-kakinya juga mendukung. Jadi kesannya memang Lexus LM bikinan kita ini cakep, pol, dan keren lah dari luar. Itu untuk bagian eksterior dan kaki-kaki. Nah, selain ini yang saya kerjakan tuh di bagian interior. Nah, apa aja yang di interior bakal seru banget, teman-teman bisa lihat setelah ini. Nah, kita mulai dulu dari bagian depan. Ini kalau teman-teman lihat kenapa joknya agak maju ke depan, ada sesuatu di belakang sana yang saya bakal tunjukin tuh keren banget. Jadi memang posisi settingan joknya udah seperti ini, elektrikalnya udah kita nggak bisa gerakin supaya pengamanan untuk dimundurin ke rak belakang. Depan ini kita cuman perubahannya retrim joknya sama door trim. Jadi door trimnya teman-teman bisa lihat kita udah customin ambient light. Jadi ini kesannya kelihatannya seperti OM mobil, tapi ini kita custom, ada ambient light. Aslinya di mobil nggak ada ambient light untuk di bagian door trimnya. Terus untuk joknya kita lapis retrim dengan bahan auto leader Napa, original leader asli dengan motif heksagonal atau lebih dikenal dengan wajik. Kita customin, kita jahit, press semua untuk di mobil ini. Setelah depan itu, yang bagian depan cuman itu aja perubahannya, bagian belakang nanti saya tunjukin.
Nah, ini dia di bagian belakangnya. Keren banget ini mobilnya. Kita custom fully interior. Cut tengahnya kita custom semuanya. Dengan ada spek TV Android 32 inch, audio system, panel lampu, table, rak gelas, tempat botol. Sampai di sininya itu kita tanamin alat pijit. Nah, nanti saya tunjukin satu-satu detailnya. Nah, ini dia untuk di bagian tengah. Keren banget nggak? Jadi ini benar-benar sudah privasi, udah ada skatnya antara si driver dan penumpang belakang. Ini kita bikinnya sistemnya RSE ya, Rear Seat Entertainment namanya. Nah, kita bikinin TV 32 inch, ini smart TV. Jadi bisa kita siapin juga router wifi-nya. Bisa langsung connect jaringan lewat wifi, bisa nonton Netflix, YouTube dan sebagainya, namanya smart TV. Nah, di sini ada speaker, speaker kita gunain dari Venom. Nah, ini semuanya udah sistemnya touchscreen saya buatnya. Ini TV juga bisa naik turun atas bawah. Ini kita lihat TV down, di sini ada tulisannya. Tuh, hanya tinggal sekali tekan, TV-nya turun. Bisa lihat ke depan. Nah, pasti teman-teman nanya cara ngomong ke depan tanpa TV turun gimana ya? Nggak masalah, kita ada siapin intercom di sini. Nah, sini tuh ada intercom. Jadi, halo, tes. Nah, di depannya tuh udah bisa dijawab. TV naik tuh tinggal TV up. Terus selain TV ini, di sini juga kita tambahin ambient light. Nih ambient light, tuh semuanya ada tombol masing-masing. Tuh spotlightnya mati. Ini lights yang biasanya itu untuk yang ambient light yang di panel pintu tadi, tambahan kita. Ini untuk matikan sistem electrical TV. Nah, ini kita hidupin spotlight, oke. Dan di sini tuh ada table. Tuh, tinggal pencet, tablenya keluar. Bisa letakin botol atau gelas. Sini, oke. Sini bisa letakin handphone. Jadi benar-benar kita buat multifungsional banget bagian belakang. Di sini tuh ada lemari penyimpanan gelas. Nah, jadi udah ada gelas, udah ada dudukannya semua, nggak bakal goyang-goyang, nggak bakal bunyi-bunyi selama perjalanan. Udah kita pikirin. Sistem tutupnya juga udah soft closing. Kita mikirin tablenya ini gimana supaya nggak ribet penggunaannya. Kalau lampu roomnya ini masih ada bawaan yang dari si Velfire-nya. Bagian atas ini kita tambahin itu namanya Galaxy Light. Jadi serasa lihat bintang-bintang di langit tuh kalau malam hari. Ini juga modenya ada beberapa warna, bisa satu warna, bisa gonta-ganti, bisa ikutin dengan sistem musik. Selain itu saya nambahin karaoke set di mobil ini. Tuh ada mic-nya, bisa karaokean. Selain tempat table dan penyimpanan gelas, ada juga penyimpanan botol minum. Kalau yang punya mobil itu tuh ada rak minumnya di bawah untuk 3 botol. Oke. Ini sistem audio sistemnya kita udah gunain prosesor semua keluaran dari Venom. Jadi controller kalau suaranya kurang kencang atau gimana bisa naikin volume dari sini. Selain dari volume TV bisa dimaksimalin. Kalau masih kurang bisa sini. Ini kita custom panel wood semuanya. Yang hitam-hitam ini kita bikin black wood, emang sengaja semuanya karena nuansa mobilnya emang black. Terus untuk jok kita udah retrim juga dengan auto leader napa, jok dan door trimnya semua full. Selain itu untuk membanjain yang punya mobil, kita ada tanamin alat pijit di kursi mobil ini. Tuh. Jadi kita bisa pijit, waduh enak banget. Ada beberapa mode pijitan, terus ada heaternya, intensivity-nya juga bisa diatur. Tuh. Jadi ada bagian punggung, leher, bawah, sama paha. Nah, semuanya udah kita pikirin. Kenapa raknya tuh menggantung di sini? Karena kita mikirin posisi untuk kaki naik ya. Tuh. Jadi kalau kaki dimaksimalin, footrestnya dimaksimalin naik ke atas, itu nggak mengganggu kenyamanan kaki si penumpang. Aman banget tuh. Dan masih jauh ke depan sana. Jadi bisa tiduran di mobil ini. Semua fungsional dari mobilnya nggak kita ganggu. Lightningnya seperti ini masih standarnya dari si Velfire. Kalau Velfire yang tahun tinggi udah ada lampu bacanya langsung. Di sini juga masih ada tuh. Bisa diatur terang redupnya. Terus semua bawaan mobil sama ambient light ini juga masih standarnya, bisa berubah-berubah warna. Ice blue, hijau, kuning, purple tuh. Masih bawaannya dari si Velfire-nya.
Itu yang kita custom untuk di bagian tengah. Bagian belakang semuanya juga masih jok standar, cuman kita bungkusin auto leader. Dan saya ada penambahan box subwoofer 10 inch di belakang, itu pun di lantai posisinya. Jadi jika mau bawa barang-barang itu nggak mengganggu space-nya. Inilah modifikasi untuk interior. Nah, ini karaoke setnya kita juga udah wireless, jadi nggak ribet pakai kabel. Tes 1 2 tes, tinggal nyanyi aja teman-teman. Nah, memang benar-benar kita memanjain si pemilik mobil biar berada di dalam mobil tuh nggak ngebosenin. Apalagi kan beliau posisinya di Jakarta, pasti memang mobilitasnya sangat tinggi beliau ini. Jadi dia memang permintaannya dari awal ke kita itu, tolong Mas Harpit bikinin mobil yang saya nyaman di dalam arti kata saya bisa privasi di dalam. Nah, kita bikinin skat tapi bisa naik turun. Terus untuk berbicara sama supir dia juga nggak perlu turunin TV, ada intercom, si supir yang ngomong dia bisa dengerin, kita ngomong si supirnya bisa dengerin. Jadi semuanya udah kita pikirin matang-matang. Dan kemarin kita sudah test drive, ini semua panel-panel udah rigid, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada apa-apa. Dan semua sistem elektrikal yang penambahan kita bikin tuh selalu kita terpisah, ada screen dan relay sendiri supaya aman saat digunakan si yang punya mobil, dan kita tidak merusak sistem dari mobil tersebut. Nah, untuk teman-teman yang mau custom ini, selain ini juga teman-teman udah lihat yang kita ngerjain high-S. Nanti next project interiornya datang aja langsung ke Creative Automodified TV. Instagram saya creative_automodified, WhatsApp 0812 7631 9977. Jangan lupa, pasti mobil teman-teman jadi keren, insya Allah. Nah, karena audio sistemnya sudah prosesor, jadi suaranya itu memang benar-benar kayak di stage di tengah-tengah posisinya. Teman-teman tuh bisa dengerin. Posisinya benar-benar tengah tuh. Keren banget suaranya nih. Semakin ku menyayangimu. Lanjut lagi. Suara saya jelek, nggak pandai nyanyi. Nah, selain di sini kita juga ada nyiapin colokan USB di jok bagian bawah ini. Jadi kalau mau ngecas handphone yang punya mobil tuh ada colokan USB di sini, nanti bisa dilihat sama teman-teman di video kita tuh ada detailnya. Ada dua. Terus di bagian bawah ini kita udah juga nyiapin colokan untuk AC, arus AC, jadi bisa ngecas laptop. Di situ ada colokan USB juga, ada colokan listrik juga. Jadi kalau emang mau tur berwisata tinggal bawa pemanas air juga bisa dicolokin listrik ke situ. Kita udah siapin semuanya. Bener-bener ini dengan space yang segini tuh kita buat speknya lumayan lengkap dan bener-bener nyaman. Nah, ini untuk bagian belakangnya saya bikinin audio sistemnya subwoofer 10 inch kita tanam di box asli bagian bawah. Jadi dan jok-jok ini semua masih bisa dilipat sesuai standar mobilnya. Kalau memang cuman penumpangnya berdua, ini bisa dilipat, bisa buat barang. Sini space-nya masih ada, masih cukup. Dan ini masih bisa maju mundur dengan posisi kaki yang masih enak didudukin. Nah, inilah dari eksterior dan interior Lexus LM made by Creative Automodified Pekanbaru. Buat teman-teman, jika ada yang pengen modifikasi Alphard Velfire dibuat menjadi seperti ini, range harganya dengan spek seperti ini kurang lebih 300 sampai 350 juta dengan kualitas terbaik yang kita berikan kepada customer. Pengerjaan kita garansiin selama 1 sampai 2 tahun, cukup lama buat dipakai. Semuanya udah kita perhitungkan, kenyamanan, safety, semua segala macam udah kita perhitungkan. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube Creative Automodified TV. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel kita supaya kita makin terus berkembang dan lebih rajin lagi membuat video-video YouTube. Sampai ketemu lagi di next modifikasi by Creative Automodified Pekanbaru. Sampai jumpa.